Oke, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal yang bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelaksanaan dan pembinaan masyarakat bidang kesehatan. Yang pertama, prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara dan sejajar adalah A. Egaliter, B. Otonom, C. Akuntabilitas, D. Desentralisasi, E. Kebersamaan. Jawaban yang tepat adalah A. Egaliter. Oke, soal selanjutnya, prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan adalah A. Egaliter, B. Demokratis, C. Akuntabilitas, D. Keterbukaan, E. Kebersamaan. Jawaban yang tepat adalah D. Keterbukaan. Berikut adalah pembahasan dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, adapun prinsip pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang pertama adalah kesukarelaan, yang kedua otonom, yang ketiga keswadayaan, yang keempat partisipatif, yang kelima egaliter, yang keenam demokratis, yang ketujuh keterbukaan, yang kedelapan kebersamaan, yang kesembilan akuntabilitas, dan yang terakhir adalah desentralisasi. Nah, untuk pertanyaan yang nomor pertama itu jawabannya adalah egaliter, yang mana menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Nah, untuk yang nomor kedua jawabannya adalah keterbukaan yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan. Kita lanjut ke contoh soal. Tujuan pembangunan kesehatan adalah A. Membentuk UKBM dalam bidang kesehatan, B. Meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, C. Meningkatkan pendeteksian kegawat daruratan kesehatan, D. Membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas, E. Menata kembali sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Jadi berikut pembahasannya terdapat dalam bab 1 pendahuluan di PMK nomor 65 tahun 2013 yang sudah di stabilo warna kuning. Dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Next, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini karena dapat mengetahui potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi tersebut diantaranya adalah A. Community Leadership and Community-Driven Development, B. Community-Based Development and Community Organization, C. Community Material and Community Technology, D. Community Decision Making Process and Community Development, E. Community Development and Community-Based Development. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Community Material and Community Technology. Untuk pembahasannya, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting. Nah, salah satunya karena dapat mengetahui potensi yang dimiliki masyarakat. Di antaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process. Next, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup A. Community leadership and community-driven development, B. Community-based development and community organization, C. Community material and community technology, D. Community decision making process and community development, E. Community development and community-based development.
Ya, jawaban yang tepat adalah E, Community Development and Community-Based Development. Nah, untuk pembahasannya di sini, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development atau pembangunan masyarakat dan community-based development atau pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Nah, tahap ini selanjutnya muncullah istilah community-driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat. Oke, nomor selanjutnya, metode Rapid Rural Appraisal atau RRA merupakan A. Penilaian sejarah desa, B. Penelusuran desa, C. Pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang banyak melibatkan stakeholder, D. Penilaian desa secara partisipatif, E. Pemetaan sumber daya desa. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Penilaian desa secara partisipatif. Nah, berikut pembahasannya. Metode Rapid Rural Appraisal atau RRA yaitu penilaian desa secara partisipatif. Next, salah satu langkah metode PRA adalah Transek. Transek adalah A. Penelusuran sejarah desa, B. Penelusuran desa, C. Pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang banyak melibatkan stakeholder, D. Penilaian desa secara partisipatif, E. Pemetaan sumber daya desa. Jawaban yang tepat adalah B. Penelusuran desa. Nah, kita lanjut soal dulu. Langkah awal metode PRA adalah A. Penelusuran sejarah desa, B. Penelusuran desa, C. Pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang banyak melibatkan stakeholder, D. Penilaian desa secara partisipatif, E. Pemetaan sumber daya desa. Jawaban yang tepat adalah A. Penelusuran sejarah desa. Berikut pembahasannya. Adapun langkah-langkah metode PRA meliputi yang pertama adalah penelusuran sejarah desa, kemudian yang kedua pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan, yang ketiga penyusunan kalender musim dan profil perubahan, yang keempat analisis pola penggunaan waktu, yang kelima observasi langsung terhadap dinamika sosial, yang keenam adalah transek dan seterusnya. Nah, untuk soal yang sebelumnya itu adalah yang ditanyakan transek itu apa? Nah, transek itu merupakan penelusuran desa. Nah, untuk soal yang lainnya yang ditanyakan langkah awal dari metode PRA yaitu penelusuran sejarah desa. Kita ke soal selanjutnya. Langkah awal dalam merancang rencana kombi yaitu A. Analisis situasi pasar, B. Identifikasi masalah, C. Identifikasi sasaran, D. Identifikasi jenis kegiatan, E. Identifikasi tujuan. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Identifikasi tujuan. Berikut pembahasannya untuk kombi. Adapun langkah-langkah dalam merancang rencana kombi. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan yang berhubungan dengan perilaku. Kemudian yang kedua, analisis situasi pasar. Yang ketiga, strategi komunikasi dan campuran. Yang keempat, implementasi, pemantauan dan penilaian, serta anggaran. Next. Indikator keberhasilan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada tingkat kabupaten atau kota adalah A. Adanya UKBM yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, B. Berfungsinya kelembagaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat provinsi, C. Terlaksananya pembinaan teknis dan pendampingan pemberdayaan masyarakat kepada kabupaten atau kota, D. Terselenggaranya upaya peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan masyarakat bagi aparatur provinsi, E. Terselenggaranya upaya peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan masyarakat bagi aparatur kabupaten atau kota.
Nah, jawaban yang tepat adalah A. Adanya UKBM yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Oke, di sini ada pembahasannya untuk tingkat kabupaten atau kota. Indikator keberhasilannya yang pertama adalah adanya kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang mendukung operasionalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang kedua, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Indikator yang ketiga adalah tersosialisasikannya kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang mendukung operasionalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang keempat, terlaksananya pembinaan teknis dan pendampingan pada petugas kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan kepada kecamatan. Nah, yang kelima, terselenggaranya upaya peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan kader. Nah, yang keenam, teralokasinya anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Nah, yang terakhir adalah adanya UKBM yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Jadi, jelas ya, jawaban yang tepat itu di poin 7, adanya UKBM yang aktif. That's all kawan-kawan. Demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.